谁让你狂妄到一个人闯到这里了？哎，顾师兄，就别怪我们不客气了。哎！杀了他也没人知道。快！你也太狂妄了！我便让你知道季泽学宫的厉害。滚！好凌厉的剑！季泽学宫的弟子。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qiandao episode 59. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah Bang Wujo membantai 4 orang murid sekaligus, 4 orang murid ini lekas meninggalkan Cucing sendirian karena mereka sudah tidak mau lagi berurusan dengan Bang Wujo yang ternyata sangatlah kuat. Bang Wujo sendiri di sini sudah siap untuk membantai Cucing, sama seperti dia membantai 4 orang barusan menggunakan pedang andalan. Dengan raut wajah yang sedikit ketakutan, Cucing berusaha meyakinkan diri sendiri kalau dia mampu untuk melawan Bang Wujo. Dia juga berkata masih punya kemampuan khusus yang tentunya bisa untuk mengalahkan Bang MC kita. Bang Wujo di sini tampak tetap santuy dan meminta Cucing untuk memperlihatkan kemampuan khusus tersebut di hadapannya. Sontak hal ini pun membuat Cucing benar-benar menggunakan kemampuan khususnya. Yap, benar sekali teman-teman, kemampuan khusus dari Cucing adalah berteriak memanggil rekan-rekannya di halaman bambu depan. Benar saja, tak lama kemudian 3 orang murid inti dari halaman bambu depan muncul ke hadapan Bang Wujo serta menanyakan siapakah orang yang sudah berani melakukan tantangan kepada mereka. Bang Wujo sendiri hanya tertawa sembari berkata kalau murid-murid Akademi Jisia adalah sekumpulan orang PA karena kemampuan khusus mereka hanya sebatas memanggil bala bantuan. Cucing di sini mencoba untuk memprovokasi rekan-rekannya dengan menjelek-jelekan Bang Wujo yang sudah masuk tanpa izin serta menghina Akademi Jisia. Akan tetapi ucapan tersebut langsung dibalas oleh Bang Wujo yang berkata kalau Cucing adalah seorang pengecut yang memanggil bala bantuan hanya untuk menyelesaikan dendam pribadi. Namun karena murid-murid lain sudah terlanjur datang, Bang Wujo tanpa rasa takut langsung berteriak melakukan tantangan 1 lawan 1 kepada murid-murid Akademi Jisia di hadapannya. Siapa yang menyangka kalau teriakan dari Bang Wujo sangat menggelegar hingga sampai ke kediaman dari Qingmo. Qingmo yang kondisinya saat ini sedang sakit mencoba untuk menenangkan diri kalau suara tersebut tidak mungkin berasal dari suaminya, di mana dia merasa sangat tidak mungkin kalau Bang Wujo menyusulnya sampai ke Akademi Jisia pada saat ini. Sementara itu di lokasi lain, Tetua Jijiu terlihat sedang bersantai dengan Tetua Mo. Tetua Jijiu mempertanyakan kenapa sampai sekarang wilayah Daozong tidak menghukum Bang Wujo karena selama ini diketahui Bang Wujo selalu saja bikin ulah. Tetua Mo menjawab kalau Bang Wujo memanglah murid dengan karakter nakal, jadi wilayah Daozong mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Momen ini pun membuat tetua Jijiu tidak bisa berkata-kata lagi, serta langsung mengajak tetua mau berkeliling melihat-lihat akademi Jixia mereka guna menghilangkan penat. 全当解闷。天高地厚的小子。现在不过就是一个笑话。 Di saat yang sama, Cucing terus saja melakukan provokasi kepada Bang Wujo. Dia berkata kalau murid dari wilayah Daozong sama sekali tidak layak untuk melakukan sebuah tantangan kepada murid inti Akademi Jixia. Alih-alih merasa malu, Bang Wujo malah meminta Cucing untuk tidak banyak bicara. Jikalau murid Akademi Jixia bukan murid penakut, maka hadapilah tantangan dari Bang Wujo dengan adil. 你们到底打不打呀？啊？ 好狗还不挡道呢！ Salah seorang murid inti dari halaman bambu mulai terpancing dan akan meladeni tantangan dari Bang Wujo. Akan tetapi hanya dengan satu kali tebasan pedang saja, Bang Wujo berhasil membuat murid inti ini langsung terkapar. 你太狂妄了！我便让你知道季泽学宫的厉害！滚！好凌厉的剑！季泽学宫的弟子。 Kekuatan dari Bang Wujo ini sontak membuat Cucing dan murid-murid inti Akademi Jixia menjadi gentar. Mereka tidak menyangka seorang murid dengan ranah puncak innate bisa dikalahkan dengan hanya sekali tebasan pedang saja. Cucing yang tidak kehabisan akal kembali mencoba melakukan provokasi kepada rekan-rekannya. Dia berkata kalau Su Wujo masuk tanpa izin dan membuat kekacauan di dalam akademi, jadi sah-sah saja bagi mereka semua untuk memberi Bang Wujo pelajaran. Dengan kata lain, mereka berempat bisa melakukan serangan bersama-sama ke arah Bang MC kita. 看我今天怎么玩死你！已经坏了季泽学宫的规矩，将其灭了就是。 Rekan-rekan dari Cucing sempat meragukan hal tersebut. Mereka juga malu jika harus melakukan pengeroyokan kepada Bang Wujo di dalam akademi. Kondisi ini pun membuat Cucing marah-marah sembari meyakinkan rekan-rekannya untuk tidak ragu-ragu memberikan pelajaran kepada Bang Wujo. 人家都挡着家门口了，我们学宫的名声就全完了。 Di saat yang sama, Bang Wujo sendiri hanya tersenyum sembari berkata kalau Cucing sebenarnya sudah menyadari tidak mampu melawannya sendirian. Jadi hal tersebutlah yang membawanya melakukan provokasi kepada murid-murid lain. Cucing, kau memicu konflik di antara kedua faksi karena dendam pribadimu saja. Ternyata Akademi Jixia penuh dengan orang-orang munafik sepertimu, ucap Bang MC dengan tegas kepada Cucing. 就找个理由准备群殴了吗？不是你能承担的。哼。 Akan tetapi tetap saja ucapan dari Bang Wujo tidak mengubah sikap dari Cucing yang sudah berhasil mempengaruhi rekan-rekannya untuk melakukan pengeroyokan kepada Bang Wujo. 谁让你狂妄到一个人闯到这里了？顾师兄。 Ketika para murid inti sudah bersiap melakukan serangan, ada salah seorang murid yang mempertanyakan apakah mereka sudah yakin akan membunuh Bang Wujo karena diketahui kalau Bang Wujo adalah seorang murid dari wilayah Daozong. Dia di sini terlihat khawatir kalau akan mendapatkan hukuman kelak dari Akademi Jixia. Cucing pun lantas berkata kalau wilayah Daozong saat ini sudah lemah, jadi mereka tidak perlu khawatir berlebihan. Lagi pula Su Wujo ini sudah melanggar banyak aturan selama dia berada di dalam kota warisan. 就别怪我们不客气了。杀了他也没人知道。快！ Siapa yang menyangka kalau serangan kuat pertama yang dilancarkan oleh 4 orang murid sekaligus berhasil ditahan oleh Bang Wujo. Di saat yang sama, Bang Wujo terlihat santuy karena dia sudah mengetahui kalau tetua Mo dan juga tetua Jijiu akan datang ke lokasi mereka saat ini. 就是这般读圣贤书的吗？不可能有人信。 Benar saja, tetua Jijiu dan tetua Mo datang ke lokasi dan langsung marah melihat tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-murid akademi.
Ditambah lagi terlihat Tetua Mo juga ngomporin Tetua Jijiu karena dia merasa kok bisa-bisanya murid inti Akademi Jisia melakukan pengeroyokan kepada seorang murid dari wilayah Daozong. Karena tidak ingin kehilangan wibawanya di hadapan Tetua Mo, Tetua Jijiu langsung memutuskan kalau status murid inti dari Cucing akan dihapuskan mulai hari ini. Keputusan yang dibuat oleh Tetua Jijiu tersebut tentu saja langsung membuat Cucing kaget dan juga pingsan. 我别说了，立即除去核心弟子身份。这惩罚是不是太严厉了？ Di saat yang sama, Tetua Mo berkata sepertinya hukuman yang diberikan oleh Tetua Jijiu terlalu berat. Begitu pula dengan Bang Wujo yang berakting kalau hukuman tersebut sangatlah berat serta meminta Tetua Jijiu untuk memberi keringanan kepada Cucing. 弟子也觉得这惩罚过重了，并不是只有顾青一人，顾青一个人扛啊。 Di dalam hatinya, Tetua Jijiu berpikir kalau sikap yang ditunjukkan oleh Tetua Mo dan juga Bang Wujo sebenarnya ditunjukkan hanya untuk mengujinya saja. Jadi kali ini dia benar-benar tidak akan mengubah keputusan untuk menghilangkan status murid inti dari Cucing. 分明是嫌我处罚的还不够重吗？他恐怕还要追究其他弟子的责。多谢道主求情。 Dengan tegas Tetua Jijiu meminta murid lain untuk membawa Cucing guna menjalani hukuman dan secara resmi kehilangan status murid intinya. Meskipun Cucing sudah memohon dan menangis sembari menyebut kalau Bang Wujo yang membuat masalah duluan, tetap saja hal tersebut tidak mengubah keputusan yang dibuat oleh Tetua Jijiu. 逐出学宫，此后。 祭酒大人，求求您饶了我吧！祭酒大人，我错了。 Dihukumnya Cucing ini juga sekaligus menutup episode 59 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you tomorrow.